Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Ya, apapun yang kita lakukan hari ini, di hari Jumat ini, mudah-mudahan membawa berkah apapun. Makanya, ya, bagi nama-nama yang saya sebutkan, saya nggak tahu makna Jumat berkah apa tidak, atau masih terus nyinyir kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan hubungannya dengan Prabowo Subianto. Kenapa, Gri? Ya, macam orang Amin Rais, Refli Harun, Din Samsudin, Roy Suryo, Sunarko, Gatot Nurmantio, Dr. Tifa Faisal Assegaf, Said Didu, Marwan Batubara, Rocky Gerung, Hersu Beno, Butet, Egi Sujana, Profesor Kuncoro, Profesor Ria Said, Abraham Samad, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Dia ya, profesor semuanya ini. Fahru Roji, Ferry Amsari, Bi Fitri, Zainal Arifin, dan Aib Saifullah, dan banyak lagi sederetan nama-nama yang terus sampai dengan hari ini masih nyinyirin Jokowi, hubungannya dengan Prabowo Subianto, karena mungkin di sana masih ada Gibran Raka Buming Raka. Nah, gua nggak tahu ya, Jumat berkah apa masih dipakai nyinyir oleh orang-orang tadi yang saya sebutkan, I don't know. Karena kita hidup di lingkungan masing-masing. Ya. Kita taunya hanya ketika muncul di ruang publik melalui sosial media. Ya, ini orang kadang saya nggak tahu ya. Udah berbagai macam upaya dan cara pengen menyiksa dan menyakiti Jokowi dengan berbagai macam upaya. 1001 cara sudah dilakukan. Gagal. Gagal total dengan cara apapun. Masih mau cari cara lagi? Silahkan. Tampaknya masih akan cari cara lain lagi. Terus upaya-upaya mereka lakukan untuk menyakiti dan menghinakan Jokowi. Namun apa daya? Tindakan kalian sia-sia. Ya, yang terakhir mereka-mereka ini juga tak sedikit terus berusaha memisahkan antara Jokowi dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Termasuk orang-orang PDIP. Bagaimana cara memisahkan Prabowo dengan Jokowi dengan berbagai macam isu yang dihembuskan. Luar biasa kan? Luar biasa jahatnya. Inilah deretan orang-orang jahat di negeri ini. Kenapa? Ya, kerjaannya tiap hari terus memprovokasi masyarakat, ya, membuat hiruk-pikuk perpolitikan dan pemerintahan di negeri ini seakan tidak akan ada habisnya. Beberapa sudah keep silent, beberapa sudah pada diam, beberapa sudah pada kembali ke jalan benar. Saya nggak tahu jalannya udah benar apa belum. Tapi setidaknya ya nggak nyot terus tiap hari. Tapi masih banyak juga yang nyocros terus tiap hari. Sampai dengan hari ini. Bahkan dengan kata-kata yang sangat kasar. Apalagi kemarin jelang pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Wow, upaya untuk memisahkan dengan Jokowi luar biasa. Sampailah, apa bisa ya memisahkan dengan Jokowi? Soalnya masih ada Gibran wakilnya di situ. Ya! Iya sih, susah sih. Atau kalau enggak gini aja deh. Gibran sekalian kita reshuffle aja lah katanya. Nah, alhasil dihembuskanlah juga isu-isu tentang Gibran dengan nada menyerang apapun cara mereka lakukan. Ya, untuk menjatuhkan dan menyerang Gibran dan secara simultan terus-menerus. Luar biasa kan? Luar biasa. Padahal
Di setiap kesempatan Pak Prabowo sudah sering kali bilang, para profesor kita ini heran saya. Pinter sih pinter, tapi hatinya goblok. Kemudian di pernyataan lain Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa heran saya, orang rukun masih dipecah belah terus. Banyak banget orang yang berusaha memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Ya mana bisa. Ente waras memisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi. Seperti apa pernyataan Pak Prabowo? Cekidot. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Itulah pernyataan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Ini dan seringkali diungkapkan bahwa banyak sekali upaya-upaya dari sekelompok orang atau segelintir orang yang pengen banget memisahkan antara saya dengan Pak Jokowi. Kalian sudah mikir, kalian waras. Iya mana bisa, kata Pak Prabowo. Kalau untuk politik ini saya belajar banyak ke Pak Jokowi. Kalian jangan mengadu domba. Ya, orang-orang itu akan terus melakukan adu domba, ya, penghasutan-penghasutan, upaya-upaya memisahkan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Ya. Aduh, situ waras, situ bisa. Nggak terkadang nggak mikir terhadap dirinya gitu ya. Aduh, gua kok goblok amat ya. Dibaca sama masyarakat Indonesia, usaha-usaha saya satu pun nggak ada yang berhasil, bahkan gagal total. Kemudian saya sampai dengan hari ini terus mencaci maki Jokowi terus. Kok nggak mikir begitu ya? Nggak mencoba muhasabah, ya, mawas diri, ya. Coba kalian ngaca. Ngomong di depan kaca, aduh ya Allah, kok gua goblok banget ya, ya Allah, berbagai macam upaya untuk menjatuhkan Jokowi udah nggak bisa, ya Allah sampai dengan hari ini. Kenapa ya Allah, kok saya masih terus berusaha untuk menjatuhkan Jokowi, ya Allah? Ya Allah, penyakit hati apa yang saya derita ini, ya Allah, tolong tunjukkan, ya Allah. Kejadian nggak kira-kira? Ya. Yang saya sebutkan nama-namanya tadi, tolong berdiri di depan kaca cermin, ya. Tanya kepada kalian sendiri. Coba. Kalian kan sudah berbagai macam cara kalian lakukan kan? Dan kalian merasa sendiri, yang merasa aja. Ya, kalian udah melakukan apa? Sampai dengan pengen menjatuhkan Jokowi. Kalian bercermin. Kalian ngaca. Ya, kalian pelototin mata kalian sendiri. Ya. Kemudian kalian pelototin jidat kalian yang isinya otak kotor itu di depan cermin. Kemudian kalian pelototin cangkem kalian sendiri. Mulut kalian sendiri coba kalian pelototin ketika bergerak-gerak menghujat Jokowi. Kemudian turun ke bawah kalian lihatin dada kalian di depan cermin. Bahwa dada kalian itu adalah isi hatinya yang sudah busuk. Kemudian kembalikan kepada Allah. Ya Rob, ini misteri apa ya Rob? Jangan sampai kalian meninggal seperti teman-teman kelompok kalian yang sudah meninggal lebih duluan, mati belum sempat meminta maaf kepada Jokowi. Ini serius. Gua tujuannya mengingatkan karena rata-rata sudah sepuh. Sekali lagi, ya, jangan sampai seperti teman-teman kalian yang sudah meninggal lebih duluan dalam masa hidupnya menghujat terus Jokowi dan sampai saat meninggal belum sempat meminta maaf kepada Jokowi. Kalian bayangkan itu di depan cermin kalian. Di depan kaca cermin kalian. Lakukan. Kenapa? Sampai dengan hari ini Jokowi udah nggak menjabat loh.
Tapi kalian masih terus menyerang, menghujat. Sampai Ferry Amsari ini. Ferry Amsari, dia bilang, menerima tamu, apakah pantas? Gundulmu pitak, apakah pantas? Apakah pantas? Sampai Jokowi sodakoh loh. Jadi presiden nggak jadi presiden, jadi wali kota nggak jadi wali kota. Sodakoh loh. Sodakoh loh. Dinyinyirin. Apakah pantas seorang presiden ke-7, mantan presiden Joko Widodo, melakukan bagi-bagi sembako? Loh, kok? Enggak. Ferry Amsari. Ya, sorry to say. Sebelum kalian, menerima teguran dari Allah, sebelum ini soalnya fitnah. Sebelum kalian menerima teguran dari Allah, minta maaf kepada yang bersangkutan. Atau berhenti menghujat, menghina, mencaci maki, memfitnah terutama, dan memohon maaf kepada Allah. Jangan kepada yang bersangkutan, kepada Allah. Sholat tobat. Kalian mesti sholat tobat. Terkecuali Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak dalam pembahasan. Ya, karena udah kategorinya, manusia jenis apa, nggak tahu. Coba kita dengar Pak Jokowi. Ketika banyak orang yang berusaha memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, responnya seperti apa? Check it out. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya, hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Bapak sendiri mengakui merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu? Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Apa saking tulusnya Pak Jokowi ketika kalian caci maki dan fitnah? Apa saking nerimanya Pak Jokowi dan tidak pernah membalas ketika kalian caci maki dan fitnah, sehingga kalian terus-terusan melakukan sampai dengan hari ini? Even Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden? Apa lantaran itu? Ingat ya. Ketika kalian memfitnah manusia, yang kalian fitnah itu tidak membalas apa-apa, Allah yang akan membalas. Allah yang akan membalas. Oh, kalau Pak Jokowi difitnah begini, sekali ucap, apapun yang diucapkan Pak Jokowi terhadap orang yang memfitnahnya, kejadian, Allah langsung kabulkan itu. Fitnah, soalnya, Cuman Pak Jokowi kan tidak melakukan itu, tidak mau melakukan itu juga. Tapi ketika ini terus-menerus kalian lakukan, mungkin karena Pak Jokowi nggak pernah membalas, apapun, sama sekali nggak pernah membalas. Tidak pernah merespon. Kalau ditanyain di desak wartawan, responnya juga ya, nggak apa-apa. Ya, kalian anggap kemudian ya Pak Jokowi tidak membalas, tidak merespon, kalian terus-terusan malah menyerang. Allah yang akan membalas. Allah yang akan membinasakan kalian, percayalah. Kan sudah terbukti teman-teman kalian sudah mendahului. Bukan dengan urusan dengan Pak Jokowi, dengan Allah. Teman-teman kalian kan sudah ada banyak yang mendahului. Kamu nggak merasakan bahwa itu adalah kemarahan Allah dari tingkah polanya yang menghina terus, memfitnah terus, mencaci maki terus. Kalian nggak sadar itu? Gimana ini orang-orang udah pada tua, doktor, profesor. Ini gimana ini? Kenapa hatinya kok nggak sama sekali? Kotor dan sakit banget hatinya. Saya nggak tahu ada problem apa, ada dendam pribadi apa dengan Pak Jokowi. Nggak tahu ada permasalahan pribadi apa. Oke ya teman-teman, itulah situasi kebatinan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sampai dengan hari ini yang disampaikan langsung dari yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja. Namun para pembenci dan perusak serta pengadu domba di negeri ini masih tidak berhenti dan terus-menerus mengadu domba para pemimpin kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.